Tetapi tidak hanya itu teman-teman, ada banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa selain fenomena Isra Mi'raj ya, yang mungkin kalau logika sekarang itu nggak masuk akal ya, tapi itu benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Ya Karya Channel. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini saya ingin sekali berbagi informasi ya. Berbagi informasi mumpung masih bulan Rajab. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengupas tentang sedikit peristiwa yang pernah terjadi di bulan Rajab, tentunya di era keemasan atau di era kejayaan Islam ya. Jadi ada peristiwa apa saja di bulan Rajab ini, mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, di bulan Rajab ini ya, yang mungkin yang sudah sangat familiar itu kan terjadinya Isra Mi'raj ya. Pada tanggal 27 Rajab, nah, di saat itu Allah menghibur nabinya yaitu Nabi Muhammad, karena saat itu Nabi Muhammad sedang dalam kondisi yang sangat sedih karena ditinggal oleh istrinya yang tercinta, kemudian ditinggal pamannya yang selalu membela beliau yaitu Abu Thalib. Nah, oleh karenanya Allah menghibur Rasul dengan cara di Isra Mi'rajkan, yaitu diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram di Saudi Arabia menuju ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha atau di Ars. Tetapi tidak hanya itu teman-teman, ada banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa selain fenomena Isra Mi'raj ya, yang mungkin kalau logika sekarang itu nggak masuk akal ya, tapi itu benar-benar terjadi karena memang itu mukjizat beliau teman-teman ya. Kita nggak akan mampu menalar, bahkan menganalisisnya pun kita mungkin kesulitan ya, karena memang itu terjadi dalam kurun waktu kurang dari satu malam atau satu malam ya. Nah, baik, apa saja kejadian-kejadian selain Isra Mi'raj, yaitu yang pertama adalah Siti Aminah ya, ibunya Rasulullah itu mulai hamil pertama kali, hamil Rasul ya, hamil apa namanya Nabi Muhammad, itu juga di bulan Rajab teman-teman. Nah, mungkin ini jarang yang tahu ya mungkin ya. Jadi pertama kali Siti Aminah itu hamil ya, setelah menikah dengan suaminya yaitu Sayyid Abdullah, itu beliau hamil tepatnya di bulan Rajab teman-teman. Maka dari itu, ini juga salah satu alasan bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah, karena di saat ini, di bulan Rajab itu Allah menitipkan janin seorang yang sangat mulia itu ke dalam rahim seorang Siti Aminah. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya perang Tabuk teman-teman. Tentunya kejadian perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab, tanggal 10 Rajab tahun 9 Hijriah ya. Jadi saat itu umat Islam sedang dalam peperangan yaitu perang Tabuk. Ya, ini nanti akan kita bahas ya di lain sesi tentang bagaimana peristiwa perang Tabuk ini, apa penyebabnya dan bagaimana kronologinya. Ini nanti akan kita bahas di segmen yang lain ya. Jadi untuk ini hanya rangkuman saja, atau mungkin insya Allah akan saya bedah satu persatu apa saja yang rentetan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di bulan Rajab ini satu persatu. Jadi saya hanya menyampaikan rangkumannya saja terlebih dahulu. Oke teman-teman. Kemudian berikutnya adalah wafatnya Najasyi. Siapa itu Najasyi? Najasyi itu adalah seorang raja dari Ethiopia ya teman-teman ya. Tepatnya kalau zaman dulu disebut dengan Habasyah. Beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Jadi 1 tahun sebelum terjadinya perang Tabuk teman-teman. Siapa itu Najasyi? Najasyi itu merupakan salah satu raja ya, yang termasuk ke dalam ahli kitab. Jadi beliau ini
termasuk dalam umatnya Nabi Isa alaihissalam. Namun beliau percaya bahwasanya akan ada nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah, dan beliau mulai mengenal Rasulullah itu saat Rasulullah menghendaki atau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah atau negeri Ethiopia, karena tekanan kaum Quraisy yang begitu begitu kejam ya. Jadi sehingga Rasulullah memerintahkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan di sana beliau bertemu dengan Najasyi. Mereka berdialog, mereka mengatakan bahwa mereka di sini disuruh oleh Rasulullah, dan dari situ Najasyi percaya bahwasanya Rasulullah itu memang seorang nabi, sehingga saat Najasyi wafat, Rasulullah pun menyolati gaib Najasyi, gitu ya teman-teman. Jadi meskipun Najasyi itu tidak pernah bertemu dengan Rasul secara langsung, tetapi beliau punya keyakinan kuat, iman yang teguh bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi terakhir, gitu ya teman-teman. Menarik ini juga akan kita bahas di segmen yang lain ya teman-teman. Kemudian di bulan Rajab ini juga bulan dimana imam madhab kita, yaitu Imam Syafi'i yang mungkin sudah terkenal, bahkan madhabnya dipakai di Indonesia ya, itu juga meninggal di bulan Rajab, tepatnya di tahun 204 Hijriyah, di usia kurang lebih sekitar 53 atau 54 tahun. Nah, jadi di bulan Rajab ini Imam Syafi'i juga wafat teman-teman. Siapa itu Imam Syafi'i? Dan insya Allah nanti kita bahas ya teman-teman. Kemudian di bulan Rajab juga ini adalah bulan dimana salah satu khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ini di masa dinasti Umayyah ya, ini juga wafat di bulan Rajab, tepatnya pada tahun 101 Hijriyah. Jadi ini jauh setelah masa kepemimpinan Rasulullah ya. Beliau meninggal di usia 39 tahun. Dan yang terakhir ya, mungkin di video ini yang terakhir karena biar waktunya tidak terlalu panjang, yaitu pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi pada masa kepemimpinan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, Islam ini mendongkrak habis negara-negara lain ya. Jadi siarnya itu lebih lebar lagi, bahkan sampai Baitul Maqdis ini dibebaskan pada era beliau sekitar tahun 583 Hijriyah ya, atau tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriyah. Nah, di situ Baitul Maqdis dibebaskan oleh beliau, yaitu Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kiprahnya sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, kita nanti juga akan membuat segmen untuk meneladani siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana kiprahnya, ya, apa saja prestasinya, terutama di dalam Islam ya teman-teman. Insya Allah akan kita bahas. Mungkin video dari saya untuk kali ini sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dari penjelasan saya mohon maaf ya, karena segala kekhilafan, kesalahan itu hanya dari saya. Mungkin sekian dulu. Apabila ada pertanyaan atau mungkin komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.